Hari ketika ibuku dimakamkan, aku menyerahkan diriku kepada seorang pria asing. Ini disebut tidak bisa membalas budi. Menyerahkan diri sebagai balas budi. Ayo sedikit lagi. Sedikit lagi. Kepalanya sudah terlihat. 3 anak laki-laki kembar. Nyonya Rara, kamu luar biasa. Pakai sedikit tenaga lagi. Terus berusaha. Masih ada 1 anak lagi. Ini berapa bayi kembar sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, Nyonya Rara, selamat atas 6 kelahiran bayi kembarnya. 6 kembar. Pak, paketnya sudah tiba dan sudah saya letakkan di kantor Anda. Daddy. Kamu memanggilku apa? Daddy. Kamu memanggil aku apa? Daddy, kamu adalah Daddy kandungku. Lihat, ini hasil tes DNA. Bos, ini adalah hubungan ayah dan anak secara medis. Adik ke-6 emang tidak berbohong. Daddy memang beneran tampan. Itu kan delivery. Mau ngapain? Kamu tidak boleh masuk. Anakku ada di dalam, kenapa aku tidak boleh masuk? Anakku, kamu lari kemana lagi? Pesan yang kamu kirimkan padaku itu maksudnya apa? Apa maksud keluarga bakalan reuni? Soalnya aku menemukan Daddy. Kok bisa ada kamu? Ibu, aku tidak berbakti. Ayah, apa yang kamu lakukan? Rara, Presiden Jojo dari grup Boswan tertarik padamu. Kamu pergi nemenin dia semalam. Dengan gitu, dia akan menginvestasikan 1 miliar ke perusahaanku. Ayah, apa yang kamu katakan? Berani-beraninya kamu membantah. Ibumu sudah meninggal. Sekarang giliran untuk mencari uang tuku agar aku bisa memakainya. Aku sudah bertunangan dengan Raffi. Kalau kamu berbuat seperti ini padaku, dia tidak akan membiarkanmu. Raffi, adik perempuanku yang baik, yang menjodoh kamu dengan Presiden Jojo, itu adalah abang Raffimu. Abangmu Raffimu itu sudah barengan denganku. Indri, dasar wanita murahan. Hei, berhenti. Tangkap dia, jangan sampai lari. Ayah, tenang aja. Dia sudah terkena obat, nggak bakalan bisa lari jauh. Jika pria ini bersedia menyelamatkanku, aku bersedia memberikan diriku padanya. Kamu? Apa maksud kamu ini? Kamu ini maksudnya apa? Tidak boleh sampai dia tahu keberadaan anak-anak. Kalau tidak, dia akan merebut mereka. Anakku ini lagi bercanda sama kamu. Kamu bilang dia bercanda? Daddy, kamu benar. Mami, tes DNA itu bukan untuk canda. Kamu ini berani sekali membawa anakku lari keluyuran di luar selama 7 tahun. Sebenarnya masih ada berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Mamiku masih banyak menyembunyikan. Tidak ada. Pasti tidak ada lagi. Alfian mungkin tidak bisa diselamatkan, tapi anak-anak lainnya tidak boleh sampai dia tahu. Abang keempat, Abang Sulung sudah masuk begitu lama. Kenapa belum keluar juga? Adik ke-6 itu adalah anak jenius terpintar di dunia. Kalau dia bilang benar, dia pasti benar. Ayo masuk kita lihat keadaan. Nyonya, mereka tiba-tiba muncul dari pinggir jalan. Jadi saya... Kamu ngomongin ini buat apa? Buruan, bawa mereka ke mobil. Ke rumah sakit, buruan. Apakah saya harus memberitahu Bapak Raka? Ke rumah sakit dulu, baru kasih tahu dia. Buruan. Anak ini kelihatannya mirip sama Raka saat masih kecil. Sama persis saat tidur. Sama sekali gak ada bedanya. Pak Raka, 2 anak kecil itu sudah bangun. Dokter sudah memeriksa mereka. Katanya semuanya normal. Pak Raka, mereka sangat mirip denganmu saat kecil. Nyonya Yanti sangat menyukai mereka. Meski mirip, tidak akan sama seperti Alfian yang merupakan anak kandung aku. Nenek selalu menunggu untuk memeluk Cicit. Sudah saatnya mengatur pertemuan mereka dengan Alfian.
Kamu sudah memberitahu orang tua mereka? Mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Nenek, Hah? Raka, kamu sudah datang ya? Ayo nak, buruan panggil paman Raka. Daddy. Hah? Robin, terima kasih sudah mengantarku ke rumah sakit. Maaf sudah ngerepotin kamu. Nanti aku akan ngejemput Alfian di rumahmu. Rara, aku ikut kamu. Lebih baik kalau ada cowok di sampingmu. Aku takut kamu dirugiin. Robin, terima kasih. Ngapain ngomong makasih? Gak usah formal gitu. Mami. Rara, lagi-lagi kamu. Kenapa kamu ada di sini? Raka, kamu sedang apa? Mami, Daddy, pegangan tangan. Raka, lepasin aku. Apa yang kamu lakuin? Rara, kamu hebat ya? Aku tidak hebat. Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuan Kamu baru saja berjanji padaku. Tidak akan ada lagi yang disembunyikan dari. Tapi sekarang tiba-tiba muncul dua anak yang memanggilku Dedi. Kalau kamu bukan yang hebat, siapa lagi? Raka sudah tahu tentang Karina dan David. Jangan. David dan Karina adalah kembaran. Kalau gitu aku tidak akan bisa menyelamatkan satu anak pun. Rara, kamu sebenarnya ngambil berapa banyak anak dariku? Satu. Rara, kamu sebenarnya sudah mencuri berapa banyak anak dariku? Satu. Cuman satu. Sudah ada dua anak memanggil aku papa. Kau masih bilang satu? Hanya Alfian lah anakmu. David dan Karina lebih muda setahun dari Alfian. Mereka anak antara aku dan suamiku. Kau masih bohong? Aku tidak bohong. Suami aku itu adalah pria yang datang bersama aku barusan. Kalau gak percaya kamu cek saja. Kalau kamu bohong lagi, kamu bakalan menderita. Raka, usia kedua anak itu memang 1 tahun lebih muda dari Tuan Muda. Saat Karina, David, dan Alfian lahir langsung diculik oleh keluargaku. Setelah setahun baru bertemu jadi membuat pendaftaran ke kartu keluarganya jadi telat setahun. Semoga saja bisa menipu Raka. Tuan Raka, aku tidak berbohong kan? Kamu sudah menyerahkan dirimu padaku, tapi masih melahirkan anak pria lain. Tidak menjaga kehormatan diri. Katakan saja, berapa harga yang kamu inginkan? Kamu bisa apa? Aku bilang sebutin saja jumlah yang kamu mau, akan aku putusin. Hubungan ibu anak antara kamu dan Alfian tidak layak menjadi ibu anak saya. Aku asuh kembali Alfian. Raka, apa aku ngomong seperti itu? Kenapa? Tidak tega buat tinggalin aku. Kalau gitu aku kasih kamu pilihan kedua. Kalau gitu aku kasih kamu pilihan kedua. Apa? Menikahlah denganku dengan membawa Alfian. Aku tidak berkeberatan. Kalau kamu pernah tidur dengan pria lain. Tapi ingatlah, dua anak lainnya. Jangan pernah berpikir untuk memasuki pintu keluar. Tiduran ibu sudah hilang ya? Raka sudah tahu keberadaan 3 anak itu. 3 anak lainnya pasti tidak bakal disembunyikan lagi. Aku harus buruan membawa mereka pergi meninggalkan kotaku. Karina, David, mau keluar kemana? Sana kembali dan coba merenung. Alfian, kenapa kamu tidak mengajak adik-adikmu untuk belajar online saja? Kenapa malah keluar rumah? Jangan buka pintu. Mami, ada papi. Tempat apaan yang kamu tinggalin ini? Raka, aku tidak akan memberikan Alfian. Hilangkan harapanmu itu. Kamu mau bersaing dengan aku tentang hak asuh anak. Dengan apa? Ya, aku tahu aku miskin. Tapi Alfian itu anak yang aku besarkan. Kamu punya apa-apa buat datang? Hanya karena pada malam itu kamu memakai tenaga yang cuma 5 menitan itu. 5 menit? Apa kamu lupa? Malam itu gimana cara kamu memohon agar aku berhenti? Dasar tidak tahu malu. Aku datang buat mengambil anakku. Aku emang perlu muka apa lagi? Daddy, aku tak ingin pergi meninggalkan Mami. Alfian. Baiklah. Dedi berjanji. Gini. Dedi bawa kamu ke taman bermain. Gimana? Baiklah, taman bermain. Kami juga ingin ikut. Raka, bisakah kamu membawa mereka juga? Kamu lagi mau padaku ya? Dengan apa? Emangnya mereka itu anak kandungku? Suruh ayah kandung mereka untuk bawa mereka pergi ke sana. Alfian, ayo kita pergi. Tapi dia kan ayah kandung kita.
Tapi dia memang ayah kandung kami. Bukan begitu. Mami, kenapa Dedi cuma baik pada Alfian saja? Sayang, lain kali jangan bilang ke mereka identitasmu yang sebenarnya. Oke? Kalau tidak, dia akan mengambil kalian semua dari sisi Mommy. Baiklah. Mommy harus bekerja sekarang. Kalian harus tetap di rumah ya. Oke. Bye-bye. Mommy pergi sekarang. Yang baik ya di rumah. Bye-bye. Nenek? Halo adik-adik, Nenek datang melihat kalian. Ini Nenek, ini abang kedua dan ketigaku. Mereka baru saja mengikuti kelas online. Kami itu kembar 6. Wah, kembar 6 ya? Lalu di mana abangmu? Kakak dibawa oleh Dadi jahat ke taman bermain. Oh, cuma taman bermain doang. Nenek akan membawa kalian. Gimana? Anak-anak di rumah ini semuanya mirip Raka. Kalau mereka ini anak Raka, pasti bagus. Alfian, Mami, taman bermain sangat menyenangkan. Dedi membelikan aku banyak mainan. wah banyak banget mainannya. Kalau gitu nanti mainin ini harus dimainkan bareng adik-adik kamu, oke? Pinter sekali. Dia tidak punya ayah, Pak. Kenapa mainan yang aku beli untuk anakku harus dimainkan oleh mereka? Raka, Dedi, apa yang kamu katakan? kamu ngomongnya Dedi, kasar kenapa banget. ngomongnya Mereka itu begitu? cuma anak-anak. Padahal Jadi apa dia kalau ada mereka beliin anak-anak? hadiah Kalau bukan anak untuk aku? Karina dan David. Kamu bisa merakitnya nggak? Sebenarnya mereka Tuan adalah... Raka, Nyonya Yanti periksa di taman bermain sekarang sudah masuk rumah sakit. Apa yang kamu bilang? Sungguh tidak sopan. Alfian, kita tidak boleh belajar darinya ya. Baik, di mana adik-adik? Kok nggak kelihatan? Halo? Apa? Kenapa mereka bisa di rumah sakit? Baik, aku langsung ke sana. Alfian, Mami masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Bakalan telat pulangnya. Kamu harus diam di rumah ya. Nenek, kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Gimana sama anak-anak? Gimana keadaan mereka? Anak apa? Anak-anak yang kecelakaan kemarin itu. 2 anak itu loh. Aku tadi bawa mereka ke taman bermain. Tuan Raka, ibu tuan mungkin hanya terlelah dan pingsan. Kondisi tubuhnya tidak apa-apa sekarang. 4 anak di sisinya sekarang sedang istirahat di kamar sebelah. 4. Iya. 4 anak gemuk dan putih. 2 di antaranya kembar. Mirip banget seperti pas kamu kecil dulu. Nenek, kamu istirahat dulu. Rara, kamu berbohong lagi padaku. Rara, kamu berbohong lagi padaku. Mami, maafkan aku. Kami yang tidak patuh sudah diam-diam pergi bermain. Mami, aku yang berjanji pada nenek untuk pergi bermain. Jika kamu ingin hukum, hukum aja aku. Kalian baik-baik saja, Mami merasa lega. Tapi hukuman juga tetap harus diberikan. Ayo kita pulang ke rumah. Raka, anak-anak itu beneran mirip banget pas kamu kecil. Nenek ngelihat mereka kayak lagi lihat kamu. Kapan kamu bisa bawa pulang 4 cucu untuk nenek? Kalau gitu nenek pasti tidur sambil senyum. Raka, setelah kejadian Jesse pada tahun itu, kamu sudah mutusin gak mau nikah seumur hidup. Kakekmu mati juga gak bisa nerima itu. Kamu masih ingat kan? Apakah itu dia? Sebenarnya ada apa dengan anak-anak itu? Kamu siapa sih? Ngagetin aja. Kemana keempat anak itu? Dan ibu mereka, orangnya di mana? Anak dan istri kamu ya? Mereka sudah lama perginya. Kamu itu suaminya kan? Kenapa sekarang barusan datang? Aku bukan. Kamu adalah ayah dari keempat anak itu kan? Mereka meninggalkan kartu pelajar mereka di sini. Kamu bawa pulang saja ya? Aneh. Bukannya nama anakku seharusnya Alfian. Kenapa di sini tulisannya malah Dika?